Mana katanya? Ini satu bang. Jadi kan tahu. Caranya nggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu nuran lil qulub wa shifaa'an lima fis sudur wa rahmatan lil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Zainuddin bin Abdul Aziz bin Ali al-Ma'abbari al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Hadirin Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang tiada henti-hentinya. Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita, meskipun kadang-kadang sering tidak kita minta. Namun karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kenikmatan itu terus kita diberikan oleh Allah kepada kita, meskipun kadang-kadang kita ini gak pandai mensyukuri. Contohnya nopo? Udan terus bocor kabeh omahe.
Jadi Gusti Allah itu serba salah dan ngajeni dan hadapan manusia itu. Kalau kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, ya, yang ada di Sumatera Utara dan tempat-tempat yang lain. Kalau kalian panjenengan wajib terus-menerus lisan ini dibasahi dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Masih wis usum flu gitu ini suatu wayahe dokter aneh pun iri jenengan enak dokter nek ngene iki mboten niku wayahe Gusti Allah maringi rezeki nang dokter maringi rezeki nang wong sing dodol jamu nggih. Mungkin di antara kita gak belum nang dokter, tapi nang jamu nih, jamu SDMJ, atau jamu nopo mawon. Tapi intinya kita ingin sehat. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan terus diparingi sehat, amin. Dan kesehatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita jaga dengan sebagus-bagusnya. Mari kita sering-sering jamu. Kenapa? Jamu. Jaga mulut. Ojo mangan sembarangan. Jamu itu artinya jaga mulut. Kita harus merasa kalau diri kita ini, umur kita ini sudah mendekati expired. Jadi ayo dijogo, duduk kaya arek meneh. Mangan bakso sambel 5 sendok mboten apa-apa. Awak dhewe aja niru-niru. Nggih. Nah, ini jaga mulut Bapak Ibu sekalian. Nggih, makanan kita termasuk juga lisan kita di dalam mengucapkan sesuatu. Imam Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satunya mensyukuri nikmat Allah itu adalah qaulal lazzina, berkata-kata yang lembut, yang enak, sing enak dirungokno, yang bermanfaat. Itu bagian dari syukur kita kepada Allah terhadap jasmani yang diberikan oleh Allah. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang meninggal sudah lebih dari 900, yang hilang lebih banyak lagi. Sementara jamaah al-ikhlas tetap sehat, tetap pokok itu mati. Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal menjadi orang-orang yang mati syahid, diampuni segala dosanya, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan ditingkatkan kesabarannya. Amin. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, detik demi detik dari apa itu musibah itu luar biasa sekali. Ya. Kemarin ada ulasan seorang dokter yang menyampaikan dia berharap di Tamiang, di Aceh Tamiang itu dia setelah musibah reda, beliau berharap datang ke rumah sakit karena itu pertahanan yang terakhir. Iya kan? Rumah sakit itu pertahanan terakhir. Beliau membawa stetoskop yang diharapkan dengan ini nanti bisa meriksa banyak orang. Tiba sampai di rumah sakit, tidak ada satupun orang yang tersisa. Sak obat-obati dan Buddha. Setelah lihat tidak ada orang, beliau datang ke gudang obat. Harapannya gudang obat itu bisa nanti dimanfaatkan. Ternyata tidak ada satu
satu pun obat yang tersisa yang tidak rusak. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo kita selalu bersyukur dan senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita, dan kalau memungkinkan monggo kita sisihkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Sekalian, salam dan sholawat mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian kita tentang kitab Irsyadul Ibad, yaitu Fadlul Quran, fadilahe keutamaannya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang sampai saat ini tidak berubah sedikit pun. Tidak berubah kalimat-kalimat yang diturunkan oleh malaikat Jibril ataupun yang langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya Rasulullah, itu tidak ada satupun yang berubah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan Allah yang menjaga, sehingga tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berubah. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berganti nama. Pasti diketahui oleh orang-orang yang ditugaskan, yang ditakdirkan oleh Allah penjaga Al-Quran. Sehingga kalau kalian panjenengan yang hafal ayat-ayat surat-surat pendek itu termasuk yang menjaga Al-Quran. Lebih-lebih saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Wahukiya al-Yafi'i, diceritakan oleh Imam Yafi, Annal Imam Ahmad bin Hanbal, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal salah satu imam yang ada di Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab itu, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Beliau ini, Bapak Ibu sekalian, sudah puluhan kali melihat Gusti Allah. Kalau biar Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat Gusti Allah di dalam tidurnya. Jadi wakil disampaikan lebih dari 100 kali. Karena kedekatan beliau dengan Allah, sampai Allah menganugerahkan kepada beliau balik kalau Gusti Allah. Sama dengan pulau kalian panjenengan balik mimpi ketemu malampir. Soalnya arep turu nyetel malampir, arep turu nyetel drakor. Jadi turu ketemu baik ngomong Korea. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan qala ra'aitul izzata fi manami, saya melihat Allah yang maha mulia di dalam tidurku. Mimpi Pak. Ini awak dhewe mimpi aja. Wa qultu
Imam Ahmad bin Hanbal ini menyampaikan takon nang Gusti Allah, hukum ketemu ya Allah, Maha Allah yang Maha Pengatur. Bima yataqarrabu ilaikal mutaqarrabun. Dengan apa? Dengan sarana apa ya Allah? Orang-orang yang ingin dekat denganmu itu melakukan pendekatan. Kalau kalian panjenengan kepingin cedek nang Gusti Allah, gitu kan? Salat itu kan tujuannya taqarruban ila Allah, pendekatan diri kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ini akon Gusti, dengan apa kami yang ingin dekat denganmu itu memakai sarana apa, memakai wasilah apa ya Allah? Allah Ta'ala bikalami, dengan kalamku, dengan ucapanku. Jadi kalau ingin dekat dengan aku, kata Allah, sering-seringlah kamu moco kalamku, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya salah satu nama Al-Qur'an itu adalah Kalamullah. Namakan Al-Furqan, Kitabul Furqan, dan seterusnya. Jadi Kalamullah. Paham ya Pak? Nek kepengin cedhek di Gusti Allah, sing akeh maca Quran. Pertanyaan kita semua kepada diri kita masing-masing. Setiap hari 24 jam, 24 kali 60 menit. Pinten? Berapa menit yang kita manfaatkan untuk membaca kalamullah? Dan moco ini cuma waktu sholat toh. Jangan berharap kita akan dekat dengan Allah. Dan mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita program untuk sesering mungkin baca Al-Quran, seperti seringnya kita membuka HP. Sering kan buka HP itu panggil sering. Ting buka, tong buka, ting tong buka. Mari sembahyang buka HP. Tani turu golek HP. Jadi memang hidup kita hampir tidak pernah terlepas dari yang namanya makhluk HP ini. Budal kantor ketinggalan balik, bahkan telepon pengumuman HP bukan, ya Pak pancet saya sampai ini. Terus wis turun gojek naik. Padahal dulu kita nggak pernah seperti ini. Itulah godaan akhir zaman. Fakultu, maka mengucap mengucap saya, bertanya lagi saya kepada Allah, dekat denganmu dengan membaca Al-Quran, bifahmin atau bighairi fahmin. Ya Allah, supaya dekat denganmu membaca Al-Quran harus paham atau boleh nggak paham? Boleh tak Gusti? Mau contoh, gak ngerti arti ini, atau butuh paham, saya harus paham artinya, baru kita akan mau bisa dekat denganmu ya Allah. Allah Ta'ala yafham wa bighairi fahmi. Paham gak paham, nek maca Quran itu adalah sarana untuk
diri kepadaku, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, ojo ngenteni aku gak ngerti maca Quran. Oh, alif bengkong kayaknya alif bengkong itu lagi. Alif itu lurus apa? Nah Bapak Ibu sekalian, jadi jenengan paham gak paham, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca Al-Quran. Iso gak iso, perbanyak baca Al-Quran. Kulhuli bukan panjenengan apa enggak? Fatihah kan mesti apa? Dengan perbanyak baca Fatihah, wong iso baca Fatihah, mbek trikul nih, gini kemauan diwaca. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, terus. Nek Fatihah diwaca ping 7 itu oleh 70 ayat. Ditambah trikul ping 10 lebih teko 100. Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan kedekatan hati kita dengan Allah tergantung seberapa banyak kerinduan kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Sedino rong dino gak maca Quran tenang-tenangai, berarti hati kita gak nyambung atau belum nyambung dengan Gusti Allah. Tapi nek sedino gak maca Quran rasanya ada rasa getun. Kalau kalian tanya dengan getun gak maca Quran. Ya, getun apa boten? Getun. Situ prosesnya. Harus ada rasa penyesalan. Lah kok dina iki gak iso maca Quran. Wong Fatihah iso, trikul saged. Itu aja dibaca. Khusus panjenengan sing iso maca Quran, programkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan khatam Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini disampaikan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka ketika dia hatam, shalla alaihi inda khatmihi, mendoakan di samping orang yang hatam. Jadi jenengan maca apa Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai mungkin saulan nggih maca qul huwallahu ahad, berarti hatam 30 juz. Saat hatam itu shalla alaihi inda khatmihi, mendoakan. Ketika panjenengan hatam itu sinten Pak? Situna alfa malakin, suida ewu malaikat. Mesti dongane malaikat suida ewu itu apik semua. Makanya orang-orang yang ahli baca Al-Quran, ahli menghatamkan Al-Quran, hidupnya rata-rata saya lihat teman-teman kita yang hafal Al-Quran itu uripnya tenang, ayem. Di Nurul Hayat itu kan ada kumpulan tafakur, ya, teman-teman menghafal Al-Quran. Itu kalau tinggal walaupun naik sepeda motor, tapi lebih tenang. Uripnya itu timbang saya numpak mobil.
Saya lihat mereka kehidupannya sederhana, tapi enak, ngadep ibu urip. Karena apa? Di situ ya. Bayangkan panjenengan situ na'al famalatin. Sudah malaikat yang mendoakan ketika apa? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah keistimewaan Al-Quran, fadilah Al-Quran. Nah, bagaimana ya, perbandingan kita membaca Al-Quran dengan membaca Quran? Perbandingannya kita baca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh pengarang-pengarang atau penyusun buku yang ada di dunia ini. Soalnya panjenengan moco tentang sejarah Pak Karno, dengan generasi yang pasti nututi Pak Karno ini. Sejarahnya, wah itu moco sejarah Pak Karno itu yang ditulis oleh orang-orang Barat itu mengagumkan sekali. Detik demi detik kehidupan beliau dijabarkan bagus. Wah. Tapi tidak seperti kita membaca Al-Quran. Moco sejarah Pak Karno dengan cukup ngerti tentang bagaimana kehidupan Pak Karno. Gak ono ganjarane, mboten enten pahala. Kecuali dengan apa yang dilakukan Pak Karno, misalnya ditiru api, api Pak Karno, nomor salah satu nih, bojone akeh, ditiru Pak. Ya. Boleh punya keinginan tapi jangan diwujudkan. Saya yakin bapak-bapak kepingin rabi lebih terposito. Ya bukan tolak-tolak ya. Pasti kepingin. Cuma Pak itu satpam terpingin sekuritinya. Ayo, lirik. Nah, saya kembali. Perbandingan kita membaca ayat Al-Quran dengan buku-buku yang lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Abi Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi sing ngintil terus, makanya diarani Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Waktu Nabi dan kucing itu mau. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokhrin. Nah, begitu terkenal itu. Abdurrahman bin Sokhrin itu adalah nama asli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fadlul Quran ala sa'iril kalam. Perbandingannya Al-Quran dengan omongan-omongan yang lain. Quran kan kalamullah, perkataan Allah, dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain, omongan-omongan yang lain, dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Kafadlir Rahman ala sa'iri khalqihi, seperti perbandingannya Allah yang Maha Rahman dengan makhluknya. Kula kali Gusti Allah, waduh, yo beda nggih. Beda segala-galanya. Sampai hal sekecil apapun itu berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia maha punya kekuasaan, tapi Gusti Allah maha
Puasa. Puasa. Pak Prabowo mimpin Indonesia puasa. Tapi ojo ate mimpin merintah Singapura. Gak iso. Ada batasannya kekuasaannya. Siapa Presiden Amerika tadi? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump presiden salah satu adik kuasa di dunia, tapi masih presiden Amerika gak iso memerintahkan orang Mesir untuk sesuai dengan perintah Donald Trump. Ada batasan. Ini Pak RT, penguasa wilayah, satuan wilayah yang terkecil, RT 2 misalnya, gak iso RT luru merintah warga RT 4. Jadi pusatnya merintah sampai ke RT luru, ini RT 4. Pak RW juga demikian, ada batasannya. RW tuh merintah di kaping itu, gak iso. Itulah keterbatasan manusia. Gusti Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Sakarpe Gusti Allah. Rumput di peudan, semua warung garing. Ojo meneh semua warung mriki iki Panduga sebelah pondok Nirwana eksekutif niku boten udan. Niku saged Gusti Allah. Itulah kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Itulah perbandingan antara kekuasaan yang dimiliki oleh manusia dengan yang dimiliki oleh Allah. Jadi perbandingannya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayolah nggih maca koran boten dilarang. Maca artikel juga tidak dilarang. Tapi mari kita sisihkan juga waktu kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an niku jenengan nek maca koran masih huruf itu mulai pertama sampai halaman terakhir sampai sak iklan jenengan waos niku gak oleh ganjaran. Kecuali wonten artikel terus artikel bagus di dalamnya menyitir ayat-ayat Quran terus jenengan maca niku dapat niku maca Al-Qur'an. Maca koran sing jerone ana Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an menurut Imam Hakim dan Ibnu Mas'ud man qara'a sapane wong sing maca napa Al-Qur'an qira'ati harfan sahuruf min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Sering saya sampaikan satu huruf itu oleh 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Ini muncul wakil. Makanya ini bagian dari kebijaksanaannya Allah, ya? Rahman Rahimnya Allah kepada manusia yang tidak bisa berbuat beramal seperti amalnya saudara-saudaranya yang lain. Tahu mungkin nanti sahabat itu protes. Jadi nek wong Panduga protes niku enten contone Pak. Bu, contone sinten sahabat. Dan Rasulullah, ya Rasulullah, kok enak sahabat-sahabat yang sugih niku, yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Kok enak? Oh, enak dari Rasulullah. Mereka bisa ibadah seperti kita.
dan mereka bisa menginfakkan hartanya sesuai dengan keinginan mereka. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu saingan terus berinfak. Ya. Tapi kabeh kalah kali Sayyidina Utsman. Ya, nah, apa itu sekalian dijamin oleh Allah. Sahabatnya, maka Rasulullah kalau menekepin sodako koyo mereka, memang gak bisa secara finansial, tapi nek awakmu gelem maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu pahalanya juga gak kalah dengan sodako. Terus dengan misalnya protes, enak yo, wong iku benulan umroh dan yo ganjarane uwake sampai catetane gak mut sak rakaat maca napa niku ten Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Nanti tak kula kalian panjenengan sholat sunnah 1.000 rakaat. Iri kita Pak. Tapi Gusti Allah maringi solusi. Maca Quran sahur wae 10 kebaikan dan nek sak juz berapa ribu kebaikan. Ini Pak kalau tiang sing umroh balik itu Gusti Allah ngeke solusi. Nek mari sholat subuh, mari wiritan, ojo mulai dhisik. Napa? Sholat sunat Isra. Podo pahalane mbek umroh, podo mek. Ini boten sami lah mek sing lalu 20 juta bayar gratisan gak podo. Tapi disampaikan oleh Allah pahalanya sami. Jadi ya dengan ada solusi. Gusti Allah itu solution bagi persoalan yang ada di diri kita. Jadi baca Quran perlu niku bisa dikalahkan ganjaran panjenengan nek umroh. Ya Allah niku mati. Wonten tambahan malih. Wa Ahmad an Mu'ad bin Anas, dari sahabat Ahmad dari Mu'ad bin Anas, man qara'al Quran, barang siapa yang maca Quran, walaupun jelas pahala pun jelas, wa amila bima fi dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mari maca terus diamal. Wow, misalnya kalau mau surat Al-Ma'un diwaca jangan dipikirkan semuli panjenengan iya arep mati ditinggal wong tuane ngapati tinggal milih panjenengan kata-kata biasa beriko betul modal jika yang suweneng. Kalau kita membaca Al-Quran terus kita amalkan, bisa diwehi pakaian. Siapa yang dikasih pakaian? Walidahu, orang tuanya. Ini panjenengan beramal niku wau yang dikasih pakaian wong tua panjenengan. Lah kita gak dikei, yo dikei lah. Wong gak melok maca wae dikasih oleh Allah karena beliau adalah orang tua kita, dan kita bisa ngaji niku karena kedua orang tua kita yang dulu mengajari, menitipkan kita ke LPG. Nopo Pak, kajian mahkota. Nah
Hanya simbolisnya anak-anak yang menghafalkan Al-Quran itu ketika diwisuda diberi mahkota kipo-kipoan atau mahkota rojo, kipo-kipoan terus dikek nang wong tuane. Itu simbolisasi bahwa kelak orang tuanya akan diberi mahkota oleh anak-anaknya. Anak-anaknya yang apa? Anak-anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kapan? Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Jadi ini motivasi kepada kita, Bapak Ibu sekalian, upayakan anak kita itu isok baca Al-Quran. Upayakan cucu kita, Pak, Bu, ngaji dan al-ikhlas. Tapi ini Pak, nek utine utawa akune ngeterno putune ngaji, ojo katokan ndel. Kulo nanti pirsa Pak di tempat yang baik, mudah-mudahan al-ikhlas. Jadi nonton putune ngaji, putine niku kalau andek Pak, dukure dengkul dituntut. Ya apik muterno nang masjid. Sing gak apik niku no kadake sing kurang dawa. Nek kasih enten diri sing apik. Wis apik niku muterno putune nang masjid niku ngaji apik. Ojo ada di Bandung, malah gak diterno, malah putune gak oleh ngaji. Gak usah ngaji. Oh, aku dilono, kako andek. Hati-hati ya. Gara-gara penyelenggaraan ilmu, nang arep wae. Ya apa ki? Kok sampean niku kok terno putune kako andek. Ciwe ana. Nek kan masjid sing apik iku pakaian sampeyan padha wae putu sampeyan padha nutup aurate ya dhewe nang ngarepe wong akeh meneh putune sak wong gak gelem nang masjid meneh. Cahaya dari mahkota tadi dau'uhu ahsana min dau'is samsi fi buyutid dunya. Cahayanya itu melebihi dari cahaya sinar matahari yang ada di dunia. Sinar matahari nyempit itu selama terbuka ada celah sedikit masuk itu cahaya matahari. Itulah cahaya telah mahkota yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sangat mungkin ini Pak diajari anak kita dan mengamalkan. Terima kasih. Kita alih-alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan soal membaca Al-Quran. Tadi kan Pak Ustaz kan menjelaskan bahwa kalau kita itu seperti kayak kecanduan gadget gitu. Kecanduan gadget, misalnya HP gitu, tidur tadi katanya yang dicari malah HP-nya seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya rasakan atau mungkin secara umum juga orang-orang merasakan bahwa kita itu memiliki paradigma itu bahwa apa namanya itu kalau mau membaca Al-Quran, mau menginginkan untuk membaca Al-Quran itu harus selalu dalam keadaan suci dan apa namanya itu dengan busana yang syariah semacam kayak itu. Meskipun yang dibaca itu juga ada di HP kayak gitu. Itu jadi itu seperti sesuatu yang menghambat seseorang untuk
baca. baca Al-Quran. Iya. Jadi kayak gitu. Nah itu kalau menurut Pak Ustadz itu kira-kira ada tips atau apa supaya orang itu senang untuk membaca Al-Quran. Ya, Iya. Pertanyaan yang bagus dan itu problem kita semua. Maca Quran itu Bapak Ibu sekalian ada beberapa pendapat. Satu, wudu. Indah Syafi'i ketika kita pegang Al-Quran itu harus berwudu. Pegang tok itu. Kalau baca tidak ada syarat untuk kita berwudu, tapi adabnya akhlak kita karena membaca kalamullah, diri kita dalam keadaan suci. Kalau yang kita baca Al-Quran seperti ini mungkin, kalau terjemahin itu wajib berwudu. Kalau HP kita, di HP itu hanya satu-satunya aplikasi yang wonten Al-Quran. Kalau Shopee, kalau Topet, kalau wala ali wasor jemain, niku maka jenengan wajib wudu karena itu fisiknya di situ Al-Quran. Tapi ini nang jero Quran terjemah dan panjenengan tidak wajib untuk berwudu ketika buka HP. Tapi akhlak adab pun kan wiapi. Nek maca Quran dalam keadaan suci. Tapi bukan wajib. Indal imam yang lain selain Imam Syafi'i nyekel Quran itu boten termasuk yang diwajibkan berwudu. Itu hanya satu ayat di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Itu banyak tafsirnya. Sehingga oleh dicekel itu sing di Lauhul Mahfuz, sing harus wudu. Itu penafsirannya banyak. Nah, dengan takon dan Google. Gimana pendapat para imam di dalam masalah bahwa pegang Al-Quran. Jadi ini bukan apa-apa. Pokoknya jangan jero jadi, ya buka aplikasi terus nyocok. Sementara ten memiliki aplikasi ini, WhatsApp, Facebook, Messenger, tidak wajib kita berwudu. Hati-hati juga ketika kita habis membaca Al-Quran, upayakan tutup. Kalau masih habis baca Al-Quran misalnya terus kok berpipis, terus jenengan gak ada ditutup, buka disai, dosa panjenengan. Karena itu Al-Quran tidak boleh dibawa masuk ke kamar kecil atau kamar mandi. Maka tutup aman ya. Ya, itu. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, tidak ada hambatan. Itulah Islam. Itulah adanya madzhabul arba'ah, itu 4 mazhab itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi. Ya. Jadi ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, itu solusi Pak. Dari panjenengan ketika kemarin haji, waktu tawaf nyekel pendapat Imam Syafi'i balik wudu, balik senggol wong, senggol wudu kadang-kadang. Tapi ada solusi. Imam Hanafi, jadi 4 mazhab ini Pak, itu solusi bagi persoalan yang kita hadapi. Ini dari ini. Itu tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita tetap istiqomah. Amin. Kesempatan, ada habis kesempatan dengan mari kita diversifikasi amal. Kita tingkatkan amal kita. Karena apa? Karena umur kita tidak tahu kapan kita akan berakhir.
perluasan pengembangan ibadah itu mari kita lakukan. Contoh, ya, mari kita perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah, ya. Sholat sunnah panjenengan pilih, yang betul-betul jos. Salah satunya adalah sholat sunnah duhur 4 rakaat, bak qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Niku wonten hadis disampaikan, barang siapa yang menjaga sholat sunnah duhur 4 rakaat, qobliyah ba'diyahnya 4 rakaat, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Berarti diharapkan oleh Allah dari sisa api neraka, maka berarti dia langsung masuk dari mampir. Kalau dia lebih mampir, soalnya. Iya. Maka pilih amalan-amalan yang membuat kita itu gak ada mampir. Jaminannya jaza aharramallahu jazadahu ala niran. Banyak itu, termasuk 4 rakaat qobliyah asar yang banyak dilupakan orang, termasuk ulumnya. Banyak kantor, moro-moro suruh ada. Nah, jenengan sing wis pensiun ning omah. Nggih, banyak di rumah waktunya. Itu kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan, diversifikasi ibadah, perluasan ibadah. Mosok kajian qobliyah rakaat tingkatkan menjadi 4, qobliyah bagiannya 4 rakaat. Maca Quran kajiannya hasil doa. Ya, tingkatkan modalnya. Pun Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam alhamdulillahil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah, wa nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Allahumma firli, Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa li walidina wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya rabbal ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya pun jadi baik. Gitu. La ilaha
Ada kerupuknya, Pak. Monggo Pak, monggo.